Perkenalkan, nama saya Diko Nandika dengan akhiran NIM 049. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah kode MST di mana kode ini berfungsi untuk melakukan minimum spanning tree pada sebuah graph yang akan ditampilkan pada tab browser nantinya. Di sini saya sudah membuat kodenya menggunakan VS Code dengan folder HTML. Jadi folder HTML ini akan terbuka pada web atau tab dari browser kita setelah di run. Baik, pertama-tama sini saya akan menjelaskan bagian awal dari kode ini. Jadi doctype HTML ini menyatakan bahwa dokumen ini menggunakan HTML atau di run menggunakan HTML. Kemudian HTML lang ini menyatakan bahwa kode HTML ini menggunakan bahasa Inggris. Kemudian pada bagian selanjutnya adalah bagian dari kepala dokumen atau head, di mana pada dokumen ini menyatakan bahwa karakter yang digunakan adalah UTF-8 dan mendukung hampir semua karakter. Kemudian untuk title Kruskal MST Interaktif ini adalah untuk menentukan judul halaman yang akan muncul di tab browsernya. Kemudian lanjut pada bagian selanjutnya, pada bagian style. Nah, style sini berfungsi untuk mempercantik tampilan atau mengedit tampilan, di mana style ini akan berfungsi untuk mengatur font dan perataan, kemudian memberikan border pada canvas dan table, dan mengatur ukuran input dan margin elemen-elemen setelah hasilnya muncul nanti. Kemudian pada bagian selanjutnya adalah bagian isi halaman atau body. Nah, untuk body ini adalah bagian H2 ini berisi judul utama dari kode yang saya jalankan, yaitu Wall Circle dan MST dalam kurung Kruskal Interaktif. Nah, kemudian untuk bagian label input dan button one click ini, label dan input ini berfungsi untuk menentukan jumlah simpul. Kemudian untuk button one click ini adalah tombol untuk membuat graf acak berdasarkan jumlah simpul. Jadi saat kode tersebut dijalankan, pada bagian tab browser tersebut akan berisi sebuah tombol untuk menggenerate graf tersebut. Nah, kemudian bagian selanjutnya adalah bagian div ID sama dengan wake input. Nah, di sini berfungsi untuk tempat untuk menampilkan input bobot antar simpul. Nah, kemudian lanjut ke button one click, update graph. Nah, button one click ini adalah tombol untuk memperbarui graf berdasarkan input bobot terbarunya. Jadi pada saat dibuka di tab browser tersebut, ada sebuah tombol yang setelah kita masukkan angka grafnya, setelah kita tekan tombol tersebut akan memunculkan graf terbaru setelah kita masukkan angka terbaru. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya adalah bagian graf asli dan canvas ID sama dengan original canvas dengan tinggi dan lebar sekian, di mana berfungsi sebagai untuk menampilkan judulan kanvas dalam graf aslinya. Nah, kemudian lanjut ke bagian minimum spanning tree-nya, di mana judulan di sini akan memunculkan judulan kanvas untuk menampilkan hasil dari MST-nya. Nah, kemudian lanjut pada bagian selanjutnya itu deklarasi dan kelas. Di sini let current position sama dengan himpunan kosong dan let edge input sama dengan himpunan kosong berfungsi sebagai variabel global untuk menyimpan posisi simpul dan input bobot sisi. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya ada kelas edge dan kelas graph. Nah, pada kelas edge di sini, kelas yang bertujuan untuk mempresentasikan sisi dengan titik asal, tujuan, dan bobot. Nah, sedangkan untuk kelas graph sendiri berfungsi untuk membuat graf dengan jumlah simpul dan posisi simpul tersebut. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya ada add edge, source, destiny, dan wake, di mana fungsi ini adalah fungsi untuk menambahkan sisi ke graf. Lanjut ke fungsi berikutnya adalah fungsi Kruskal MST. Nah, fungsi Kruskal MST sendiri dari konstanta result sampai dispatch ini berfungsi untuk menginisialisasi dan mengurutkan sisi berdasarkan bobot. Nah, untuk Kruskalnya sendiri atau untuk metode Kruskalnya. Kemudian pada konstanta parent sini sampai dengan
rank V sama dengan 0 berfungsi untuk inisialisasi struktur untuk union find atau parent dan rank. Nah, kemudian lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu konstanta find sampai return parent. Nah, jadi fungsi ini adalah fungsi rekursif untuk mencari akar set dari simpul tersebut. Kemudian lanjut selanjutnya ke fungsi konstanta union. Jadi fungsi konstanta union ini sampai dengan rank X root ini berfungsi untuk menggabungkan dua set, yaitu union by rank. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan pengkondisian while sampai dengan result ini fungsinya. Jadi ini berfungsi sebagai proses utama algoritma Kruskal. Jadi pilih sisi minimum yang tidak membentuk siklus. Nah, karena kita membuat MST, jadi edge yang kita gunakan atau X yang kita cari itu adalah yang paling minimum bobotnya atau yang paling kecil. Nah, kemudian lanjut ke fungsi visualisasi. Di sini saya membuat fungsi visualisasi dengan draw sampai ke CTX clear rect ini berfungsi untuk membersihkan kanvas dan menyiapkan konteks gambar tersebut. Kemudian untuk this edge ini sampai dengan draw wake berfungsi untuk menggambar semua sisi dengan warna abu-abu dan tampilkan bobot-bobotnya. Jadi saya membuat semua edge-nya itu berwarna abu-abu, kecuali yang sudah menjadi MST nanti akan berwarna merah di bold. Nah, kemudian untuk highlight edge sampai dengan draw line ini berfungsi untuk menandai sisi MST dengan warna merah dan lebih tebal seperti yang saya bilang sebelumnya. Nah, kemudian lanjut di bagian fungsi selanjutnya untuk disposition sampai dengan CTX fill text ini berfungsi untuk menggambar semua simpul atau lingkaran hijau dan label huruf tengahnya. Jadi setelah fungsi ini dijalankan akan ada sebuah graph di mana dengan titik sudutnya atau titik tumpulnya itu berisi dengan lingkaran berwarna hijau dan di dalamnya terdapat sebuah variabel tergantung dengan banyaknya n yang kita masukkan nantinya. Nah, kemudian lanjut ke bagian fungsi pendukung. Di sini saya membuat sebuah fungsi pendukung bernama fungsi drawLine sampai ctx.struct ini. Jadi fungsi ini berfungsi untuk menggambar garis dari titik A ke B dengan warna dan ketebalan tertentu dan selanjutnya. Nah, kemudian untuk fungsi drawWake ini berfungsi untuk menuliskan bobot di tengah-tengah sisi. Jadi pada setiap garis penghubung ini akan terdapat sebuah bobot yang bisa kita masukkan nilai nantinya. Kemudian untuk fungsi generate position ini berfungsi untuk menghitung posisi titik-titik secara melingkar nantinya dan kembalikan posisi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah fungsi number to edge name. Nah, fungsi number to edge name ini berfungsi untuk mengubah angka menjadi label huruf seperti A, B, dan seterusnya. Nah, jadi di sini saya menggunakan sebuah variabel huruf yang akan mengisi di titik-titik setiap ujung dari sisinya yang akan kita masukkan nantinya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagian untuk interaksi pengguna. Di sini saya menggunakan fungsi generate graph. Nah, fungsi generate graph ini sampai ke div append child dalam kurung table ini dan set timeout ini. Nah, jadi fungsi ini akan membuat posisi simpul, table input bobot, dan mengisi nilai acak awal. Jadi setelah fungsi ini di-run, akan sudah ada nilai acak yang dibuat dari grafnya itu sendiri. Namun nilai acak itu bisa kita ganti nantinya sesuai apa yang kita inginkan. Nah, kemudian untuk fungsi yang terakhir adalah fungsi update graph ini sampai dengan graph draw ini. Nah, fungsi update graph ini memiliki fungsi untuk mengambil bobot dari input, membuat graph baru, dan menghitung MST, lalu menggambar graph dan hasil MST tersebut. Nah, jadi intinya fungsi ini akan mengambil bobot terkecil dari graph yang awal sebelumnya dengan bobot acak atau bobot yang sudah kita masukkan sesuai yang kita inginkan. Kemudian fungsi ini akan membuat graph baru di bawahnya dan menghitung MST atau bobot terkecilnya, lalu menggambar graph dan hasil MST tersebut di bawahnya.
bagian hasil. Nah, kemudian pada bagian terakhir adalah window.onload sama dengan generate graph. Nah, di mana ini berfungsi untuk saat halaman pertama tersebut dibuka akan langsung menghasilkan graph awal. Nah, kemudian pada bagian akhirnya berisi nama penutup dari kode HTML sendiri. Baik, langsung saja saya jalankan fungsinya dengan menekan F5. Akan terbuka tab browser. Kalau saya menggunakan Google Chrome di sini. Nah, di sini sudah terbuka dengan judul Pola Circle dan MST dalam kurung Kruskal interaktif, di mana jumlah simpulnya ini adalah n. Nah, jumlah simpulnya ini bisa kita masukkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi, saya masukkan pertama ini adalah 5. 5 itu akan membentuk sebuah segi 5 seperti ini dan memuat edge yang memiliki bobot-bobot tertentu. Nah, untuk bobotnya sendiri di sini sudah dijelaskan A sampai B, A sampai C, dan seterusnya dengan nilai bobot yang bisa kita ubah sendiri. Nah, untuk mengubahnya, kita bisa naikkan atau turunkan, dan update graph, dan generate graph lagi. Ini adalah gambar awal dari grafnya, atau graf aslinya. Kemudian di bawahnya ada sebuah graf yang terbaru dengan minimum spanning tree di dalamnya, atau bobot terkecil yang sudah disortir oleh sistemnya. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya, dan terima kasih.